lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Minggu pagi aku berkunjung ke rumah teman SMA aku. Setiba di rumahnya, aku disambut seorang wanita cantik yang sangat memanjakan mataku. Kulitnya putih, rambutnya lurus dan agak pirang sedikit. Belum lagi senyumnya yang manis banget, yang membuatku terkesima. Tapi sayang, ternyata wanita cantik itu adalah istri temanku. Beberapa lama kemudian, aku dipersilahkannya masuk sembari ia memanggil temanku Jaka. Tak lama kemudian, si Jaka keluar menemuiku di kamar tamunya. Pertemuan kami diwarnai canda, tawa, dan penuh bahagia. Karena telah lumayan lama aku terpisah dengan Jaka. Beberapa lama kemudian, aku pamit pulang pada Jaka. Tapi aneh, di tengah jalan, aku terbayang-bayang wajah Ayu, istrinya Jaka. Entah apa yang terjadi pada diri ini. Sampai-sampai istri si Jaka yang tak semestinya saya ingat, kini menghantuiku. 1 minggu kemudian, giliran si Jaka yang bertamu ke rumahku. Kala itu, ia ditemani istrinya yang cantik itu. Sebagai tuan rumah, aku menyambut baik kedatangannya. Tapi sesekali aku melihat istri Jaka. Ia selalu memberiku senyum manisnya. Bahkan sedikit kedipan matanya menggodaku. Hal itu membuatku sedikit curiga pada istri si Jaka. Jangan-jangan ia mau sama aku kali ya. Terbesit dalam hatiku. Beberapa lama kemudian, sembari kami duduk bertiga di ruang tamu rumahku, si Jaka izin ke kamar kecil untuk buang air. Maka tinggallah aku berdua dengan istri si Jaka di kamar tamuku. Tak bermaksud lebih, aku coba memuji kecantikan istri si Jaka dengan kata-kata apa adanya. Dengan penuh tanda tanya, dirinya justru seakan-akan memberiku ruang untuk merayu. Tapi saat itu aku sadar kalau dia adalah istri temanku. Tak berlangsung lama, si Jaka keluar dari kamar kecil itu dan kembali duduk bersama kami bertiga, melanjutkan perbincangan, canda, dan tawa kami. Singkat cerita, Jaka dan istrinya pulang. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba si Jaka memberiku kabar tentang perpisahannya dengan istrinya. Saat itulah aku mulai bertanya banyak terkait istrinya. Tentang siapa istrinya sebenarnya, dan dari mana, serta kenal di mana, hingga pada penyebab perpisahannya dengan sang istri. Dengan jujurnya, Jaka menceritakan semua tentang istrinya padaku. Ternyata usik demi usik, Jaka menceritakanku, ternyata ia mengenal istrinya pertama kali di tempat kerjanya sebagai wanita penghibur malam. Sejak itu dalam hatiku berkata, pantas saja istri si Jaka terbiasa bertindak kurang ajar. Buktinya, saat denganku, wanita itu ia seolah tak menghargai Jaka.
Ia malah memberiku kedipan matanya seolah-olah mengajakku selingkuh. Lalu panjang lebar Jaka bercerita padaku tentang kesalnya pada sang istri, hingga ia harus memutuskan dan mengambil sebuah keputusan untuk berpisah dengannya. Seiring waktu berjalan, tak kusengaja di tempat wisata ternama di kotaku, aku bertemu mantan istri si Jaka. Saat itu ia menyapaku akrab. Ia bahkan meminta waktuku sebentar untuk menemaninya curhat. Maka di pinggir pantai yang dihiasi pemandangan indah itu, ia dengan bahasa keluhnya bercerita tentang ketidaknyamanannya dengan Jaka, sang mantan suami yang selalu membuatnya bosan dan tak membahagiakannya. Membuatku jadi bingung siapa salah, siapa benar antara ia dengan Jaka. Karena dua cerita yang sangat jauh berbeda harus kudengar. Jaka pernah bercerita bahwa sang mantan istrinya yang kurang ajar membuatnya tak mampu bertahan. Sementara mantan istrinya bercerita sebaliknya padaku. Karena keingintahuanku, aku pun betah menemani curhatnya. Hingga terbenam matahari dan malam pun tiba, aku masih menemaninya. Lalu aku mengatakan padanya, "Ayo kita pulang, nanti kemalaman," ujarku padanya. Ia menjawabku dengan bahasa rayunya lagi. Aku tak tahu harus pulang kemana, karena aku benar-benar butuh ditemani seseorang malam ini, serunya padaku. Pasrah. Sebagai seorang laki-laki, aku pun iba melihat ekspresi dan bahasa rayunya. Maka aku memutuskan melanjutkan curhatan dengannya dengan menemaninya di pinggir pantai itu hingga larut malam. Tak kusangka dengan suasana malam yang dingin, aku terhanyut dalam damainya alam. Malam itu, hingga aku dan dirinya sampai pada hilap malam itu. Begitu semuanya sudah terjadi, aku sedikit merasa bersalah pada si Jaka. Tapi entah angin apa yang mendorongku hingga aku terbuai dalam bujuk rayu mantan istri si Jaka. Sampai di sini kisah antara aku, Jaka dan mantan istrinya. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pesan moral, yakni jangan pernah menemani wanita pada malam hari, karena itu sangat berbahaya. Bisa saja kita terjatuh pada hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan diri, seperti yang terjadi pada diri ini. Mohon maaf, kami menggunakan nama-nama samaran dalam kisah ini. Si Jaka bukanlah pelaku yang sebenarnya, tapi kami samarkan namanya untuk menjaga privasi pemilik kisah. Salam Gerbang Kehidupan 92.